warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naifa Azhar. Saya adalah santri cendekia amanah yang kali ini akan menceritakan kepada kalian semua kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Simak baik-baik ya. Langit Mekah masih gelap ketika Aminah memeluk bayinya dengan penuh harap. Angin gurun berembus lembut seolah membawa kabar bahwa malam itu bukanlah malam yang biasa. Bayi itu diberi nama Muhammad yang terpuji. Tak ada yang tahu kelak namanya akan menggema melintasi zaman. Sejak kecil, Muhammad telah merasakan getirnya kehidupan. Ayahnya wafat sebelum ia lahir, ibunya menyusul saat ia masih belia. Ia tumbuh dalam asuhan kakeknya Abdul Muthalib, lalu pamannya Abu Thalib. Namun, kehilangan tak membuatnya rapuh. Di padang pasir yang keras, ia belajar menjadi kuat dan jujur. Di usia muda, Muhammad mengembala kambing. Dari sunyi padang pasir, ia belajar mendengar. Dari luasnya langit, ia belajar merenung. Ia dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya. Penduduk Mekah menitipkan harta dan rahasia kepadanya. Karena tak pernah sekalipun ia mengkhianati amanah. Saudagar terpandang Khadijah mempercayakan perniagaannya kepada Muhammad. Ia mengirimnya berdagang ke Syam. Perjalanan panjang itu membuktikan ketulusan dan kecerdasannya Muhammad. Dagangan laris, keuntungan melimpah, namun yang lebih berharga adalah kejujuran yang tak ternilai. Khadijah terpesona bukan oleh hasil dagang semata, melainkan oleh akhlaknya. Mereka pun menikah. Dalam rumah tangga yang hangat itu, Muhammad menemukan ketenangan. Namun, hatinya tak pernah lepas dari kegelisahan. Melihat kaumnya yang menyembah berhala, menindas yang lebih lemah, dan juga mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Malam-malam tertentu, Muhammad pergi menyendiri ke Gua Hiro. Ia membawa sedikit bekal dan juga banyak pertanyaan. Di sanalah pada usia 40 tahun takdir besar itu datang. Malam itu sunyi, namun tiba-tiba cahaya memenuhi ruang sempit gua. Malaikat Jibril hadir membawa wahyu pertama, "Iqra, bacalah." Muhammad gemetar. "Aku tidak bisa membaca." Perintah itu diulang dan ayat-ayat pertama turun menggetarkan jiwa dan juga sejarah. Muhammad pulang dengan tubuh menggigil. "Selimuti aku," katanya kepada Khadijah. Sang istri memeluknya, menenangkan, meyakinkan bahwa Allah tak akan menghinakan orang sebaik dirinya. Sejak malam itu, Muhammad bukan hanya seorang saudagar. Ia adalah nabi terakhir pembawa risalah tauhid. Ia mengajak kaumnya menyembah satu Tuhan, meninggalkan berhala, menegakkan keadilan. Namun, jalan dakwah tidaklah mudah. Cemooh, hinaan, bahkan siksaan datang bertubi-tubi. Para sahabatnya disiksa di padang pasir. Bilal diseret di atas pasir panas hanya karena berkata, "Ahad, Ahad, Tuhan yang Esa." Muhammad tak membalas kebencian dengan kebencian. Ia bersabar ketika dilempari batu di Taif hingga berdarah. Ia tak meminta kehancuran bagi penduduknya. Ia justru berdoa agar suatu hari keturunan mereka menerima kebenaran. Tahun-tahun berlalu dalam tekanan. Hingga suatu malam, Allah memerintahkan hijrah ke Madinah. Dengan langkah hati-hati, Muhammad meninggalkan Mekah bersama sahabatnya Abu Bakar. Mereka bersembunyi di Gua Sur saat kaum Quraisy memburu. Di mulut gua, laba-laba menenun sarang, burung merpati bertelur, para pengejar mengira tak mungkin ada orang di dalamnya. Perlindungan Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Di Madinah, Muhammad disambut dengan sukacita. Ia membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, serta menyusun piagam Madinah, perjanjian yang menjamin hidup berdampingan antar umat beragama. Di sana, ia bukan hanya menjadi nabi, tetapi juga menjadi pemimpin yang adil. Perperangan tak terhindarkan. Badar, Uhud, Khandaq semua menjadi ujian yang berat. Namun, dalam setiap kemenangan dan kekalahan, Muhammad mengajarkan tawakal dan kesabaran. Ia tak pernah sombong saat menang, tak pernah putus asa pula saat kalah. Puncaknya terjadi ketika ia kembali ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Kota itu gemetar. Mereka ingat betul bagaimana mereka dulu mengusir dan menyakitinya. Kini, kesempatan membalas dendam terbuka lebar. Namun, apa yang dilakukan oleh Muhammad? Ia menundukkan kepala penuh syukur. Di depan Ka'bah, ia berkata, "Pergilah kalian semua. Bebas. Tak ada pembalasan, tak ada juga darah. Hanyalah pengampunan." Berhala-berhala dihancurkan bukan dengan kebencian, tetapi dengan kalimat tauhid. Kota yang dulu musuhinya, kini menjadi pusat cahaya Islam. Tahun ke-10 Hijrah, Muhammad melaksanakannya haji perpisahan. Di Padang Arafah, ia menyampaikan khutbah terakhir. Ia berbicara tentang persamaan derajat manusia,
tentang hak perempuan, tentang amanah dan juga persaudaraan. Wahai manusia, tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab kecuali ketakwaan. Pesan itu melampaui zamannya, sebuah deklarasi kemanusiaan di tengah dunia yang penuh perpecahan. Tak lama setelah itu, tubuhnya melemah. Di rumah Aisyah, ia terbaring sakit. Sahabat-sahabatnya gelisah, namun bibirnya tetap berzikir. Pada usia 63 tahun, Muhammad berpulang. Madinah sunyi, Umar bahkan tak sanggup menerima kenyataan. Namun, Abu Bakar berdiri dengan tegar, berkata, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi, barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tak pernah mati. Risalah itu tak berhenti. Ia terus menyala dari gurun Arabia hingga penjuru dunia. Dan kini, berabad-abad kemudian, nama Muhammad tetap disebut dalam jutaan doa setiap harinya. Bukan karena pedang ataupun kekuasaan, melainkan karena akhlaknya. Ia adalah yatim yang menjadi pemimpin, pengembala yang menjadi nabi, manusia yang dicintai karena kelembutannya. Cahaya itu bermula dari gua sunyi di Jabal Nur, namun sinarnya menerangi dunia. Di tengah hiruk-pikuk zaman, kisahnya mengingatkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hati yang jujur, sabar, dan juga penuh kasih. Dan seperti padang pasir yang dulu menjadi saksi langkahnya, sejarah pun bersaksi bahwa satu pribadi dengan iman dan akhlak mampu mengubah arah peradaban. Namanya Muhammad, puji di bumi, termulia pula di sisi Tuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.